Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Joy Sampujangga. Seperti biasanya, kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang ibu mertua yang sangat baik hati, bagian untuk yang ke-15. Lanjut ceritanya. Sayang, Bintang sudah tidur? Tanya Ferdi saat Anissa menyusui bayinya yang berusia 6 bulan. Belum, sabar ya. Anissa tersenyum sembari melirik suaminya yang sejak tadi terus meremas jemarinya. Beberapa saat kemudian Bintang berhenti menyusui, tapi matanya tak juga terpejam. Ia malah menatap Ferdi lalu sesekali tersenyum. Sini, Bintang Ferdinand, biar papa gendong, ujarnya sembari memangku bayi menggemaskan itu. Main ganti nama sembarangan, Anissa mencebik lalu tertawa. Ganti aja namanya jadi Bintang Ferdinand. Gak usah Bintang Prayoga. Soalnya sekarang dia sudah anakku, ucap Ferdi sembari menimbangnya dengan lembut sehingga Bintang seketika memejamkan matanya. Tidur loh dia mas. Apa mas terbiasa menimang bayi? Soalnya dia tampak sangat nyaman berada di pangkuan mas, tanya Anissa lirih. Ini yang pertama kalinya, Ferdi menyahut dengan lirih lalu menidurkan Bintang yang telah terlelap ke tempat tidur bayinya yang terletak jauh dari tempat tidur mereka. Setelah itu keduanya duduk di tempat tidur yang dipenuhi kelopak bunga mawar. Memangnya sebelum ini mas belum pernah menimang kedua anak mas? Tanya Anissa. Ferdi menggeleng. Kenapa? Mungkin karena aku bukan ayah yang baik untuk mereka. Saat itu aku merasa sama sekali tak memiliki ikatan batin dengan kedua anak Miranda. Hingga akhirnya aku mengetahui bahwa keduanya bukanlah anakku. Maksud mas? Anissa langsung mengernyitkan dahi. Miranda selingkuh dengan mantan satpam di rumah ini hingga memiliki 2 orang anak. Anissa tampak terhenyang saat mendengar panutan Ferdi. Sudahlah, lebih baik kita istirahat. Tak perlu lagi membahas wanita itu. Anissa mengangguk lalu membaringkan tubuhnya. Ngomong-ngomong, kenapa belum membuka kado dari mami? Tanya Ferdi sembari meraih sebuah kado yang sengaja dipisahkan. Anissa kembali bangkit lalu membukanya. Seketika wajahnya langsung memerah saat melihat isi kado tersebut, yang ternyata sebuah lingerie. Tadi mami berpesan agar lingerie ini langsung dipakai di malam ini. Tapi aku malu mas. Ya udah kalau gitu besok aja. Mungkin malam ini kamu capek. Aku gak capek kok mas. Anissa langsung membekap mulutnya sendiri karena merasa malu setelah mengucapkannya. Sementara senyum Ferdi langsung mengembang. Ya udah kalau gitu pakai dong. Aku kok malu sendiri ya mas? Cantik kok, ujar Ferdi sembari menarik tangan Anissa dengan lembut untuk duduk di sampingnya. Ferdi menatap wajah cantik Anissa, lalu ia tersenyum. Ia masih tak percaya karena wanita yang sangat dicintainya kini telah menjadi miliknya. Jangan menatapku seperti itu, aku grogi tahu, ujar Anissa sembari menutupi wajahnya yang merah merona. Aku masih gak percaya loh, wanita secantik kamu sekarang jadi milikku, ujar Ferdi sembari menyekap jemari yang menutupi wajah Anissa. Mas Ferdi sekarang jadi gombal ya? Anissa mencebik manja. Sayang, aku boleh minta sesuatu gak? Tanya Ferdi tiba-tiba. Apa? Kamu ingat kan penyebab kita terpisah dulu? Anissa terdiam sejak itu lalu mengingat kisah lama mereka. Karena aku terlalu naif dan mudah dipengaruhi oleh Miranda, iya kan? Iya, setelah ini kamu tak boleh lagi pacaran dengan orang lain selain aku. Anissa mengangguk. Lalu Ferdi mendekatkan wajahnya lalu memiringkannya. Malam itu Ferdi memperlakukan Anissa dengan sangat lembut hingga dirinya merasa bagaikan seorang ratu. Perlakuan Ferdi membuat Anissa merasa seperti pengantin baru yang dimabuk kepayang. Beberapa saat kemudian keduanya terkulai lemas dengan keadaan tubuh hanya tertutupi selimut. Tepat pukul jam 2 pagi, suara tangis Bintang membangunkan Anissa. Ia langsung mengenakan pakaian lalu segera menyusui anaknya. Tidak lama kemudian Ferdi bangun, lalu duduk di samping Anissa dan memijat bahunya. Kalau kamu capek, kamu bisa loh menitipkan Bintang sama Sri. Gak apa-apa mas, aku udah biasa kok. Ngomong-ngomong, kenapa pipimu merah begitu? Tanya Ferdi tiba-tiba saat melihat Anissa yang tak berhenti tersenyum. Enggak, aku cuma terbayang-bayang apa yang mas lakukan tadi. Seketika senyum Ferdi langsung mengembang. Setelah itu ia langsung mengecup pipi wanita yang kini telah menjadi istrinya. Mau aku buatkan minum yang hangat mas? Sebentar aku lapar mas. Ya udah kalau gitu aku ke dapur buat panasin makanan.
Emang bisa? Kan cuma masukin makanan ke mikrofon. Apa susahnya? Anissa langsung tersenyum. Sementara Ferdi bergegas ke dapur. Beberapa saat kemudian ia telah kembali sembari membawa semangkok chicken soup. Apa itu mas? Tanya Anissa sembari membaringkan Bintang yang telah kembali terlelap. Tukis chicken soup. Sini aku suapin. Siapa yang buat? Bisri. Masa aku? Masih muda loh. Dia kenapa dipanggil Bibi? Kayaknya dia seusia denganku. Jadi dulu aku keponakannya yang juga kerja di sini. Seumuran kayaknya sama-sama Bu Sri. Gara-gara dia memanggil Sri dengan sebutan Bibi, jadi semua orang ikutan panggil Bibi pada Sri. Ngomong-ngomong, enak banget loh chicken soup buatannya, ucap Anissa telah menghabiskan semangkok sup tersebut. Dia itu lagi galau karena suaminya berselingkuh dengan si Miranda. Sejak resmi bercerai, dia selalu membuat aneka makanan luar negeri untuk menghilangkan kegalauannya. Hebat loh, aku sendiri cuma bisa masak makanan lokal. Ngomong-ngomong mas ngantuk banget, kita lanjut tidur ya. Ferdi langsung membaringkan tubuhnya. Sementara Anissa bergegas ke dapur terlebih dahulu untuk menaruh bekas makanannya. Lalu setelah itu membaringkan kepalanya di dada Ferdi yang bidang. Keesokan paginya Ferdi telah mengenakan pakaian kerjanya. Loh, mas hari ini kerja? Iya, ada meeting sama klien penting. Gak apa-apa kan? Oke, gak apa-apa kok. Nanti kalau kau gak terlalu sibuk, mas janji akan mengajak kamu dan Bintang jalan-jalan. Anissa mengangguk, lalu keduanya turun untuk sarapan. Selamat pagi Nona Anissa dan Ferdi, ucap seorang wanita berusia 25 tahun yang telah 5 tahun bekerja di rumah itu. Pagi juga mbak, panggil aja saya Bibi, soalnya Dan Ferdi sudah terbiasa manggil saya Bibi. Anissa langsung tersenyum. Lalu Sri segera menuangkan susu untuk mereka. Sayang, ini buat kamu, ujar Ferdi sembari memberikan black card juga kartu ATM untuk Anissa. Makasih loh mas. Oh iya, pinnya pakai tanda lahir kamu. Anissa mengangguk sembari tersenyum. Lalu tidak lama kemudian Ferdi pamit dan bergegas pergi. Tidak lama setelah Ferdi pergi, tiba-tiba satpam di rumah itu masuk untuk menemui Anissa. Non Anissa, ada tamu. Siapa? Katanya sih sahabat Non Anissa. Dia gak mau ngasih tahu namanya karena katanya mau ngasih kejutan. Bi, tolong jaga Bintang ya. Sri mengangguk lalu bergegas ke kamar Anissa. Sementara Anissa langsung bergegas menuju gerbang. Setibanya di sana, ia langsung terhenyak saat mengetahui bahwa yang datang adalah Miranda. Mau ngapain kamu kesini? Tanya Anissa yang tampak masam. Aku cuma mau minta maaf dan memperbaiki hubungan kita. Terlalu banyak kesalahan yang kamu perbuat. Meskipun aku maafkan kamu, tapi aku sudah gak mau lagi berteman sama kamu. Ya udah kalau gitu. Tapi aku cuma mau tanya, apa semalam Ferdi memperlakukan kamu dengan kasar? Enggak tuh, Ferdi sangat lembut dan romantis. Tangan Miranda seketika mengepal. Begitu pula dengan darahnya yang seketika mendidih saat mendengar ucapan Anissa. Namun ia langsung mencoba untuk tenang dan menahan dirinya. Mending sekarang kamu tanya sama Sri tentang bagaimana perlakuan Ferdi sama aku. Lalu setelah itu kamu buka laci lemari Ferdi. Di sana banyak sekali alat-alat yang bisa digunakan untuk menyiksaku. Sudahlah Mir, pergi sana. Anissa langsung bergegas meninggalkan Miranda. Sementara satpamnya langsung mendorong tubuh Miranda dengan kasar, lalu kembali mengunci pagar besi yang menjulang tinggi itu. Setibanya di rumah, Anissa langsung bertanya pada Sri. Bisri, apa benar dulu Ferdi sering menyiksa Miranda? Wanita berkulit kuning langsat itu terdiam sejenak, lalu menatap mata Anissa yang penuh tanya. Sebenarnya iya. Dulu saya sering mendengar suara jerit tangis Non Miranda setiap kali Dan Ferdi berada di rumah. Anissa tampak terhenyak saat mendengar penuturan Sri. Gegas ia berlari menuju kamarnya untuk mencari benda-benda yang disebutkan Miranda. Saat membuka laci lemari Ferdi, ia kembali bercengang saat melihat cambuk. Penutup mata berbahan kulit, rantai juga borgol. Anissa tampak bercucuran air mata. Ia sangat kecewa karena ternyata suaminya memiliki kelainan. Ia juga khawatir memiliki nasib seperti Miranda yang menjadi budak nafsu Ferdi. Gegas ia masukkan pakaiannya ke dalam koper. Ia berniat untuk kabur dari rumah itu. Non Anissa, Sri mengetuk pintu. Anissa segera membuka pintu kamarnya sembari mengusap air mata. Non mau kemana? Saya mau pergi dari rumah ini. Sebenarnya saya takut nanti Dan Ferdi akan marah jika Non Anissa pergi.
Tapi saya juga merasa kasihan kalau wanita sebaik Non Anissa mengalami nasib seperti Non Miranda. Separah apa penyiksaan yang dilakukan Ferdi pada Miranda? Tapi Non Anissa janji ya, jangan bawa-bawa saya. Oke, saya janji. Non Miranda wajah dan badannya sangat dipenuhi dengan lebam, yang namanya juga dicambuk dan disudut rokok. Saya sering disuruh mengompres lukanya, makanya saya tahu semuanya. Disundut rokok, Anissa menggidik ngeri saat membayangkannya. Iya, sebenarnya saya benci sama Non Miranda karena sudah merebut emas Jatmiko. Tapi setiap mengingat penderitaan yang ia alami, saya sering merasa ngeri. Kenapa Ferdi bisa sejahat itu? Dan Ferdi memang temperamental. Saya aja sering mendapatkan kemarahannya. Anissa merasa semakin kecewa pada Ferdi dan berniat untuk meninggalkan rumah itu. Sementara itu di tempat yang berbeda, Ferdi tengah gelisah saat melakukan meeting bersama kliennya. Beberapa saat kemudian setelah meeting selesai, ia bergegas pulang karena terus kepikiran Anissa. Beberapa saat kemudian, ia telah tiba di rumahnya. Ia langsung terhenyak saat melihat seorang sopir taksi memasuki koper milik Anissa. "Tunggu, ada apa ini?" tanya Ferdi yang tampak kebingungan. "Aku kecewa sama kamu, Mas. Aku gak bisa melanjutkan rumah tangga kita." "Anissa, apa yang terjadi? Aku harap kamu tidak gegabah." Anissa hanya diam dan berurai air mata. "Tolong keluarkan koper itu," bentak Ferdi hingga membuat supir taksi ketakutan. Sopir itu kembali mengeluarkan koper Anissa. Lalu Ferdi memberinya sejumlah uang agar ia segera pergi. "Hai kamu Rustam, jangan diam saja, bawa masuk koper Anissa ke dalam. Kamu Sri, bawa Bintang masuk," bentaknya. "Non, sini, biar Bintang sama saya." Sri mencoba meraih Bintang, tapi Anissa terus mencegahnya. "Berikan Bintang pada Sri, kita harus bicara," bentak Ferdi hingga membuat Anissa terhenyak. "Cukup Mas, aku benci sama orang kasar seperti kamu. Sini Bintang sayang." Ferdi melembutkan suaranya lalu meraih Bintang dan memberinya pada Sri. "Jaga baik-baik Sri, kalau lecet sedikit saya hilangkan kamu dari dunia ini," bentuk Ferdi. Iya Den." Sri bergegas membawa Bintang yang sejak tadi menangis. "Aku semakin yakin kalau kamu itu kasar dan temperamental. Aku gak mau hidup sama kamu Mas." Ferdi langsung menarik tangan Anissa dengan kasar, lalu memeluknya dengan erat. "Iya benar Nis, aku memang temperamental. Tapi hanya kamu yang bisa menenangkanku. Hanya kamu yang bisa mengubahku. Jadi tolong jangan pergi dariku," ujarnya sembari memeluk Anissa dengan erat. "Tapi aku..." Ferdi langsung menggendong tubuh Anissa ke kamar. "Turunkan aku Mas." Anissa mencoba berontak. "Kita bicara semuanya di kamar ya." Anissa akhirnya pasrah dan membiarkan Ferdi membawanya ke kamar. Setelah itu ia menurunkan tubuh Anissa setibanya di kamar. Sebenarnya apa yang terjadi? Ferdi menarik tangan Anissa untuk duduk di sampingnya. Anissa langsung bangkit lalu menunjukkan benda-benda yang bisa digunakan oleh seseorang yang memiliki kelainan sadomasokis. "Ini apa Mas?" "Itu Miranda sudah mengatakan semuanya. Semua benda itu membuktikan bahwa kamu memiliki kelainan. Tolong lepaskan aku Mas. Aku gak bisa hidup bersama lelaki yang memiliki kelainan seperti itu." "Anissa, aku akui kalau aku salah. Aku melakukan semua itu melampiaskan kemarahanku karena Miranda telah memisahkan kita. Tetapi aku itu salah Mas. Kasihan Miranda. Dia pasti sangat menderita saat itu bersama kamu. Tapi yang dia inginkan hanyalah uang. Jadi aku hanya memberikan semua yang ia inginkan kecuali hati dan perasaanku. Kamu tetap salah Mas. Aku gak suka orang seperti kamu. Jujur, aku kecewa Mas. Nis, aku mohon, beri aku kesempatan untuk berubah menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi. Please, aku butuh kamu untuk menemaniku dalam proses perubahan sikapku. Tapi, aku mohon, aku janji akan melakukan semuanya yang kamu minta. Sebaiknya kamu minta maaf sama Miranda. Mungkin dia jadi jahat itu karena luka batin yang kamu sebabkan. Apapun akan aku lakukan Nis, sekalipun harus minta maaf sama Miranda. Jujur saja, aku takut jika suatu hari kamu perlakukan aku seperti Miranda. Aku janji, aku gak akan pernah membuat kamu gak nyaman. Aku janji akan menjadi seperti yang kamu sukai." Setelah itu Anissa langsung memeluk Ferdi. Keesokan harinya mereka sepakat untuk mendatangi rumah Miranda. Ferdi bersedia meminta maaf pada Miranda atas saran dari Anissa. Namun setibanya di sana, ibu mertuanya Miranda mengatakan
bahwa Miranda sudah berhari-hari tidak pulang. Ferdi, walaupun kedua ini bukan anak kandung kamu, tapi tolong kasihani mereka. Karena saya dan suami saya tidak bekerja. Sementara Miranda dan pacarnya pergi entah kemana dan tak mempedulikan anaknya. Saya janji Bu, akan membantu keperluan Sien dan Selena. Terima kasih Nak Ferdi. Terima kasih Anissa, ucap Ibu Miranda setelah Ferdi memberikan selembar cek untuknya. Sementara di tempat yang berbeda, Bu Aminah dan Rudi mendatangi kontrakan Neti. Mereka berniat untuk melamarnya. Neti, kedatangan ibu ke sini adalah untuk melamar kamu menjadi istri Rudi. Kamu bersedia? Tanya Bu Aminah lembut. Saya bersedia Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Ngomong-ngomong, kamu masih ada saudara yang bisa jadi wali? Udah nggak ada Bu. Paman saya setahun yang lalu meninggal. Selain itu saya juga anak tunggal. Nggak apa-apa, kita bisa pakai wali hakim. Neti, aku harap kamu bersedia menikah denganku dalam waktu dekat ini, agar aku bisa melindungi kamu, ucap Rudi. Kalau begitu 2 sebulan lagi kita adakan pesta pernikahan buat kalian, ucap Bu Aminah. Gak perlu Bu, gak usah hamburin uang, yang penting sah saja, ucap Neti. Saya semakin kagum dengan kesederhanaan kamu Net. Tapi kami akan tetap mengadakan pesta pernikahan buat kalian. Iya kan Rud? Iya Bu, Rudi menyahut. Tidak sekitar sebulan kemudian, pesta pernikahan Rudi dan Neti dilangsungkan di halaman rumah Bu Aminah yang lumayan luas. Anissa dan Ferdi pun turut diundang. Neti, selamat ya, Anissa menyelami lalu memeluk dengan erat. Terima kasih Nis. Neti tersenyum manis pada Anissa. Jaga baik-baik perasaan istrimu Rud. Jangan lagi kamu sia-siakan, ucap Ferdi. Tentu aja Fer, tes ya sudah datang. Rudi menanggapinya dengan hangat. Bintang sayang, nenek kangen sama Bintang. Sini nenek gendong. Bu Aminah langsung meraih cucunya dan menciumnya. Di saat Anissa dan Ferdi tengah menikmati jamuan di pesta pernikahan itu, diam-diam Jatmiko mendatangi Sri. Mau apa lagi kamu Mas? Sri, aku minta maaf sama kamu. Aku menyesal sudah mengkhianati kamu. Halah, buktinya kamu sudah menceraikan aku. Sri, tadi aku dapat kabar. Katanya ibumu masuk rumah sakit. Dia harus dioperasi. Dia butuh biaya yang sangat tinggi. Iya, aku tahu. Aku berniat meminjam uang Fadam dan Ferdi. Menurut Ferdi gak akan minjemin uang sebanyak itu. Lebih baik kamu berkelompok dengan kami untuk menghilangkan nyawa Ferdi juga istrinya. Lalu kita jarah semua hartanya. Tapi kamu masih ingat gak perlakuan kasar Ferdi padamu, juga keponakanmu si Unik? Dia sampai berhenti kerja gara-gara Ferdi menampar dan memakinya. Hanya gara-gara si Nunik membuang foto juga barang kenang-kenangan dari cinta pertamanya si Ferdi. Padahal si Nunik hanya menjalankan perintah dari Miranda. Iya, aku ingat banget. Si Nunik sampai trauma dan gak mau kerja lagi. Nah, makanya itu kita balas kesombongan si Ferdi. Setelah itu Jatmiko langsung membisikkan rencana mereka. Sementara Sri hanya memanggut-manggut mendengarnya. Malam pun tiba. Sri segera membuatkannya minuman untuk satpam di rumah itu. Lalu beberapa lama kemudian satpam itu terlelap. Tidak berapa lama kemudian Jatmiko dan komplotnya datang bersama Miranda. Apakah Jatmiko, Miranda beserta komplotannya akan berhasil menjalankan rencananya? Berkat bantuan Sri, Jatmiko dan komplotannya juga Miranda menyelinap masuk ke rumah itu dengan mengenakan penutup wajah karena mereka tahu banyak CCTV di sana. Setibanya di sebuah kamar, ia langsung membekap mulut Anissa dan Ferdi dengan obat bius, lalu meringkusnya. Setelah itu membawanya keduanya ke ruang tengah. Bangun, bentak Miranda sembari menyiramkan air ke wajah Ferdi dan Anissa hingga keduanya kembali ke alam sadar. Ferdi langsung terhenyak saat melihat Miranda yang tengah memegangi cambuk bersama Jatmiko, juga 2 lelaki bertubuh tinggi besar. Apa yang kalian inginkan? Tanya Ferdi dengan wajah geram. Sementara Anissa tampak tercengang saat melihat Sri berada di antara mereka. Ayo, kita melakukan permainan yang biasa kita mainkan, ujar Miranda sembari menghantamkan cambuk ke tubuh Ferdi yang telanjang dada. Ferdi mengerang hingga membuat Anissa berteriak histeris. Hentikan Mir, teriakan Anissa. Ini belum sebanding dengan apa yang dia lakukan padaku, bentak Miranda sembari kembali mencambuk Ferdi dengan brutal. Apa yang kamu lakukan? Tanya Jatmiko saat melihat Sri memvideo semua penyiksaan yang dilakukan Miranda.
Berisik, gak usah banyak omong, lakukan saja apa yang ingin kalian lakukan, saut Sri. Ferdi terus meringis kesakitan, sementara tawa Miranda pecah saat melihat begitu tersiksa. Silakan siksa aku jika ini bisa membuat kamu puas, tapi tolong jangan lakukan apapun pada Anissa, ucap Ferdi hingga membuat Anissa semakin menangis histeri dan berusaha berontak. Hentikan, tolong hentikan, teriakan Anissa saat Miranda terus mencabuki Ferdi yang telah dipenuhi luka lebam. Sementara Ferdi tiba-tiba terdiam, meskipun hantaman demi hantaman cambuk itu sangat menyakitkan. Ia teringat kekejaman yang dilakukan pada Miranda dulu. Tiba-tiba Miranda berhenti mencambuk Ferdi. Diraihnya sebatang rokok dari Jatmiko. Lalu ia mulai menyalakan rokok itu. Lalu di saat rokoknya mengeluarkan bara, Miranda langsung menyudutkan ke seluruh tubuh Ferdi. Ferdi kembali mengerang saat kulit tubuhnya yang putih mulus itu terkena sundutan rokok, hingga menimbulkan luka bakar. Tiba-tiba terdengar suara tangis Bintang. Gegas Sri pergi ke kamar untuk kembali mendudukkannya. Tenanglah Bintang, saya pastikan kamu akan baik-baik saja, ucap Sri sembari memberikan susu lalu menimangnya dengan lembut. Ngapain sih kamu Sri? Bentak Jatmiko. Berisik, sana kembali. Target kalian hanya Ferdi dan Anissa. Jatmiko tak mau lagi mendebatnya. Gegas ia kembali pada Miranda. Begitu juga Sri yang kembali pada mereka setelah Bintang kembali terlelap. Gimana Fer? Sakit? Tanya Miranda sembari tertawa puas. Tolong maafkan semua kesalahanku padamu Mir. Lakukan saja penyiksaan ini jika itu bisa membuat kamu puas. Aku harap setelah ini semuanya menjadi impas. Plak, plak. Miranda melayangkan 2 buah tamparan di pipi kanan dan kiri Ferdi. Selama 5 tahun kamu menyiksa jiwa dan ragaku. Jadi penyiksaan yang kamu dapatkan malam ini masih belum impas. Lalu apa yang kamu inginkan? Jatmiko, lu cuti semua pakaian Anissa. Lalu nikmati dia biar Ferdi merasakan rasa sakit yang jauh lebih pedih dari sekedar dicambuk. Tidak, jangan, hentikan itu. Apapun yang kalian minta akan aku berikan asal jangan sakiti Anissa, teriak Ferdi. Melihat Anissa tersakiti lebih menyenangkan dari apapun, ujar Miranda sembari tertawa berbahak-bahak. Beri kami jatah juga bos, ujar 2 orang lelaki bertubuh tinggi besar yang sejak tadi menatap Anissa dengan penuh nafsu. Tolong jangan lakukan itu. Aku akan memberikan semua hartaku pada kalian, Ferdi memelas. Hahaha. Tentu saja kami akan menguasai semua hartamu setelah penyiksaan lalu menghilangkan kalian dari dunia ini. Miranda tertawa terbahak-bahak, sementara air mata Ferdi bercucuran mendengarkan ucapannya. Angkat tangan, kalian semua dikepung. Tiba-tiba beberapa polisi datang bersama satpam di rumah itu dan bersiap menembak. Miranda dan Jatmiko tampak tercengang lalu mengangkat kedua tangannya. Tanpa berlama-lama polisi itu langsung membekuk Jatmiko. Miranda juga ketiga anak buahnya. Pak polisi, semua penganiayaan yang mereka lakukan sudah saya rekam. Bahkan niat mereka untuk menghilangkan nyawa Den Ferdi dan Nona Anissa, ucap Sri sembari menyerahkan ponselnya. Sementara Ferdi dan Anissa tampak kebingungan saat menyaksikan hal tersebut. Sri, tega-teganya kamu melakukan semua ini, ucap Jatmiko sembari menatapnya dengan geram. Setelah itu para polisi membawa keempat penjahat itu ke dalam mobil. Sri, kamu harus menjelaskan semua ini, ujar Ferdi sembari meringis kesakitan. Kepada polisi Ferdi juga Anissa, Sri menjelaskan semuanya. Sebenarnya tadi siang Mas Jatmiko mengajak saya untuk berkelompok dengan mereka. Saya mengiyakan tapi diam-diam saya merencanakan untuk menggagalkan aksi mereka bersama Rustam, satpam di rumah ini. Saya juga pura-pura tertidur setelah memakan makanan yang diberikan Sri. Lalu setelah mereka semua didiam, saya langsung menelepon polisi, ujar Rustam. Apakah Pak Ferdi mengenal mereka? Tanya polisi. Mereka adalah mantan istri juga satpam saya yang lama, ujar Ferdi. Baiklah kalau begitu, saya bawa bukti rekaman ini. Saya ucapkan terima kasih kepada saudara Sri dan saudara Rustam, ucap polisi. Lalu setelah itu mereka langsung bergegas meninggalkan rumah itu. Sri, Rustam, kenapa kalian tidak langsung melaporkan semua ini pada saya? Bentak Ferdi. Saya sengaja membiarkan mereka terlebih dahulu agar saya bisa mendapatkan bukti. Dengan begitu mereka mendapatkan hukuman yang berat, ujar Sri dengan tubuh gemeteran. Lihat sekujur tubuh saya, ini semua gara-gara kamu, bentak Ferdi. Sudahlah mas, setidaknya Sri tidak terbujuk oleh Jatmiko untuk bekerjasama berbuat kriminal pada kita. Anissa mencoba menenangkannya. Tolong ampuni saya Den, ucap Sri juga Rustam. Lain kali bicarakan semuanya pada kami, jangan sampai kejadian itu terulang lagi, bentak Ferdi. Sudahlah mas,
Anissa mengusap lembut pundak Ferdi. Sri, Rustram, terima kasih untuk semuanya. Silakan lanjutkan tugas kalian. Setelah itu Anissa mengajak Ferdi ke kamar. Non, biar Bintang tidur sama saya saja, agar Nona Anissa bisa beristirahat malam ini. Oke, kebetulan saya sudah menaruh stok ASI di kulkas, sahut Anissa. Jaga anak kami baik-baik. Awas kalau kamu berani macam-macam, bentak Ferdi. Iya Den. Tolong jangan ambil hati ucapan suami saya ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena kamu tidak berkelompok dengan mereka, ucap Anissa. Iya Non, sejujurnya saya sudah lama ingin balas dendam pada Jatmiko juga Miranda. Hingga akhirnya sekarang saya menemukan kesempatan itu, ucap Sri. Ya sudah, besok saya akan memberi kalian bonus, ucap Ferdi lalu minta Anissa untuk memafahnya ke kamar. Sakit gak Mas? Tanya Anissa saat mengompres luka lebam di tubuh Ferdi. Ya sakit lah, jawabannya sembari meringis. Aku harap setelah ini kamu tak lagi menyakiti orang lagi ya. Iya sayang, tapi kamu juga harus janji tak akan pernah pergi dariku. Aku janji Mas. Keduanya saling bertatapan. Bibir mereka saling tersenyum. Sementara sorot mata keduanya menyiratkan cinta yang menggelora. Sementara itu Miranda dan Jatmiko mendapatkan hukuman setimpal atas perbuatan mereka dengan mendekam di dalam penjara. Di tempat yang berbeda, Neti tengah dibuat kesal karena Rudi terus mengigau menyebut Anissa. Itu adalah sebuah cerita tentang ibu mertua yang sangat baik hati. Bagian untuk yang ke-15. Tunggu bagian season untuk yang ke-16. Saya Jaisam Pujangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.